Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di dalam majelis yang penuh barokah, di tempat yang terbaik, dan juga dalam sebuah amal yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan uzur kepada kita ketika kita dipanjangkan umur. Dalam arti diberi uzur ini diberi kesempatan. Kalaupun kita telah berbuat salah, telah berdosa dan bermaksiat, maka dengan diberinya uzur, diberi kesempatan, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertaubat di sini tentunya bukan hanya di lisan, bukan hanya sebuah angan-angan, tapi memang betul-betul dibuktikan dengan amal. Berhenti dari segala dosa dan maksiat, jangan diteruskan. Kemudian menyesali perbuatan dosa dan berjanji, berkomitmen tidak akan mengulanginya lagi sampai meninggal dunia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, diberi uzur artinya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terus menambah bekal persiapan menghadapi kehidupan di alam akhirat. Maka jika Allah telah berikan uzur dengan diperpanjang usia kita apalagi sampai 60 tahun lebih, maka tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak memiliki kesempatan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila masih ada umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, mari kita terus perbaiki terutama agama kita, termasuk di dalamnya perbaiki akidah. Jangan sampai ada sedikit pun kesyirikan dalam diri kita, dan juga kita perbaiki ibadah-ibadah kita, terutama sholat kita. Dan juga tidak lupa kita perbaiki muamalah, sistem transaksi kita, jual beli kita, hutang piutang kita, profesi dan pekerjaan kita. Jangan sampai ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi kita akan menunggu? Apakah kita akan menunggu sampai al-maut mendatangi kita sementara kita masih bermuamalah dengan sistem-sistem yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan juga ada kesempatan dari Allah, mari kita berupaya memperbaiki adab dan akhlak kita, baik kepada Allah, kepada Rasulullah maupun kepada sesama manusia. Harapan kita dan doa kita kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, bimbingan kepada kita semuanya. Semoga kita jangan sampai disimpangkan dari jalan kebenaran, dan kita diberikan kemudahan dan akses untuk masuk ke dalam jannahnya atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang
sifat-sifat fisik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit memperkuat pembahasan pada pertemuan yang terakhir bahwa penting dan perlunya kita mempelajari, memahami tentang ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya agar memperkokoh keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya keimanan dalam rangka membenarkan risalah beliau, membenarkan ajaran yang beliau bawakan. Kemudian yang kedua, ini sangat penting sekali, dengan kita mengenal beliau lebih dalam, maka mudah-mudahan kita semakin mencintai beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan bersama nanti di akhirat dengan orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Maka beliau balik bertanya, "Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kampung akhirat?" Maka lelaki ini mengatakan, "Saya tidak menyiapkannya dengan amal-amal saya seperti sholat dan lain-lain." Ya tentu itu pasti dilakukan, tapi yang saya fokuskan adalah saya mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti di akhirat akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Mari kita buat list, daftar orang-orang yang kita cintai saat ini siapa saja. Nah itulah yang akan menjadi teman kita nanti di akhirat. Atau kita akan berada di posisi berdekatan dengan orang-orang yang kita cintai tersebut. Maka jangan sampai ada dalam list atau daftar kita, orang yang kita sayangi dan kita cintai ini adalah orang-orang yang memang ya perbuatannya, kemudian apalagi akidahnya yang menyebabkan dia masuk neraka. Bagaimana kita akan mencintai seseorang yang calonnya ahli neraka, walaupun kita tidak tahu pasti akhir kehidupannya, namun kita hukumi adalah dari amalnya, dari perbuatannya. Maka hati-hati kita dalam mencintai seseorang. Maka jika kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW, itu sudah pasti beliau masuk ke dalam surga Firdaus. Maka harapannya dengan mengenal khususnya fisik Rasulullah SAW, kita bisa berdekatan dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagaimana saya sampaikan bahwa mengenal fisik Rasulullah SAW adalah bermanfaat bila memang kita atau orang lain ada yang mengaku bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kitab yang sangat lengkap menurut saya yang menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, atau yang kita kenal dengan nama Imam Tirmizi. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang saya punya ini di rumah adalah syarahnya, ya, penjabarannya, Syarahu Syama'ilin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini memang agak lebih tebal dibandingkan kitab aslinya, hampir 400 halaman. Ini membahas tentang Rasulullah SAW, terutama berkaitan dengan ciri fisik beliau. Namun dalam kitab Imam Tirmizi ini juga dibahas secara mendetail, bukan hanya ciri fisiknya Rasulullah saja, tapi juga bagaimana gerak-geriknya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu duduk bagaimana, kalau beliau itu berjalan bagaimana, kalau tersenyum seperti apa, kalau tertawa bagaimana, kalau tidurnya bagaimana, semuanya dibahas. Maka kita setidaknya mengambil ringkasan-ringkasan dan poin-poin penting dari kitab ini. Yang terpenting adalah kita bisa mendapatkan gambaran Rasulullah itu seperti apa orangnya, terutama berkaitan dengan fisiknya. Adapun yang berkaitan dengan
agama atau berkaitan dengan keimanan, dengan ibadah, dengan akhlak, maka kita membahasnya dalam kitab yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia yang terbaik, bahkan yang sempurna dari dua sisi, yaitu yang sempurna dari sisi al-khalq dan yang kedua dari al-khuluq. Al-khalqu dan al-khuluqu. Al-khalq artinya beliau sempurna dari sisi penciptaan, dari sisi fisiknya. Dan al-khuluq beliau sempurna dari sisi akhlak. Masya Allah. Jadi tidak semua orang memiliki kesempurnaan dan kualitas terbaik dari dua hal tersebut. Orang baik dan sempurna dari sisi fisik maupun akhlaknya. Ini luar biasa. Karena berapa banyak orang yang Allah berikan anugerah rupa yang bagus, laki-laki yang tampan, kalau wanita yang cantik, tapi tidak didukung dengan akhlaknya yang baik. Ada juga orang yang sangat baik akhlaknya, namun mungkin kurang dari sisi fisiknya, walaupun ini tidak masalah karena Allah tidak melihat fisik. Ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat jasad kalian, tidak melihat rupa kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah akan menilai dan melihat hatimu dan juga amal-amalmu. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, alangkah bagusnya dan sempurnanya ketika seseorang memiliki rupa yang baik, fisik yang baik disertai dengan akhlak yang baik. Makanya jika ingin mendapatkan keduanya, setiap kita bercermin, melihat wajah kita, melihat badan kita, maka kita dianjurkan berdoa. Ya, doanya, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, wujudku, maka perbagus pula akhlakku. Walaupun mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian ada orang yang secara umum fisiknya tidak tampan, tidak cantik, namun karena akhlaknya yang tampan, akhlaknya yang cantik, maka orang lain pun akan melihatnya sejuk, melihatnya juga bukan seperti sosok orang yang buruk rupa gitu. Begitu pula orang yang cantik atau ganteng tapi akhlaknya rusak, maka kita melihatnya pun, bahasa kitanya mungkin enak juga melihatnya ya. Maka tidak masalah bagaimanapun Allah anugerahkan rupa kita, wujud kita, fisik kita, mari kita perbaiki, yaitu akhlak kita, artinya agama kita. Maka Rasulullah Muhammad SAW memiliki kesempurnaan keduanya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu hadis Anas bin Malik, dan dalam kitab Imam Tirmidzi ini dicantumkan dalam babu majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yaitu tentang khalq artinya penciptaan ya, artinya wujud atau fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditempatkan pada hadis yang pertama. Kita sudah membahasnya kemarin bahwa dalam hadis Anas bin Malik ini beliau menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah orang yang tidak terlalu tinggi postur badannya dan juga tidak terlalu pendek ya, pertengahan. Dan kulit beliau tidak putih maupun tidak sawo matang, tapi yaitu di antara keduanya, tidak terlalu putih namun juga tidak terlalu hitam atau minimal tidak terlalu sawo matang. Jadi beliau identiknya kemerah-merahan warna kulitnya. Kemudian rambut Rasulullah SAW tidak keriting dan juga tidak lurus. Dengan kata lain rambutnya adalah ikal. Nah kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW yaitu meninggal dunia, maka uban yang ada di rambut plus di janggut beliau tidak lebih dari 20 helai. Masya Allah, usia 63 tapi ubannya tidak sampai 20 helai. Dan ini memang tidak bisa kita setting ya.
Ada yang umurnya baru 35 tapi sudah penuh ubannya. Ya. Dan kita tidak perlu memberikan penilaian yang negatif. Wah, sampai niki kakean uban, mesti kakean utang gitu ya. Tidak identik dengan itu. Justru bagi kaum muslimin, uban itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, asyaibatu nurul mu'min. Masyaallah. Uban itu adalah cahaya bagi orang-orang beriman, cahayanya orang-orang beriman. Maka uban ini sebuah alarm peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah tua. Dan kalau sudah tua berarti mendekati kematian. Semakin lebat, semakin banyak ubannya, semakin kencang alarmnya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi bagi seorang mukmin ini justru sebuah anugerah. Maka dilarang oleh Rasulullah untuk dicat hitam ya, kalau dicat yang lain boleh. Sebagaimana dalam hadis ketika Abu Kuhafah, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, menghadap Rasulullah SAW di mana rambut dan janggutnya itu plek, semuanya putih. Maka Rasulullah bersabda kepada beliau, "Ghayyiruhuma illa bis-sawad." Boleh kamu warnai, kamu rubah warnanya dari putih menjadi yang lain, asal jangan warna hitam. Karena Allah memberikan uban sebagai peringatan, jangan dikembalikan atau dihilangkan pengingat itu. Kalau dengan warna lain, kita masih menyadari, oh ini kita beruban. Bisa dengan warna kemerahan, kecoklatan, yang penting tidak hitam. Asal jangan aneh-aneh dikasih warna biru. Jadi nanti kayak anak-anak fang gitu ya warnanya. Ya, yang mendekati ya gelap tapi tidak sampai hitam, boleh, persilakan. Nah, di mana Rasulullah SAW? Oh, mungkin ada tambahan. Bagaimana kalau ibu-ibu yang belum beruban rambutnya dirubah jadi rambut pirang ya, pirang-pirang dino nggak keramas. Nah, kalau tidak ada rambut ubannya sudah hitam, biarkan hitam gitu ya. Kenapa? Karena dirubah ya dengan warna lain, justru ini menunjukkan sebuah perbuatan yang sifatnya meniru-niru. Biasanya meniru artis, meniru orang-orang non-muslim, di mana rambutnya masih hitam, pingin dirubah jadi merah, jadi warna pink atau yang lain-lainnya. Ini dari satu sisi kesalahannya adalah perbuatan menirunya saja. Di mana Rasulullah menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum maka dia termasuk kaum itu. Nah, kalau tidak ada keperluan karena warnanya masih hitam, maka tidak perlu dirubah warna yang lain ya. Khususnya ibu-ibu biasanya terpengaruh ingin niru artis-artis sinetron atau para penyanyi yang masih muda usianya 25, rambutnya plek dibuat merah gitu ya. Atau mirip boneka Barbie katanya gitu Bu ya. Nah, tidak perlu dirubah. Kita kembali ke tema bahwa Rasulullah itu ubannya sedikit. Dan ini memang pemberian dari Allah ya, kita tidak bisa nyeting wah harus sedikit seperti Rasulullah ya, terserah Allah ngasih uban berapa kepada kita semuanya. Namun itu menunjukkan ciri fisik Rasulullah SAW yang luar biasa. Usia beliau meninggal usia total dibulatkan 63 tahun tapi ubannya sedikit. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lainnya yang nomor 2, ini dari Humaid ya, bin Mus'adah Al-Basri, kemudian disampaikan juga dari Anas bin Malik. Sama dengan hadis pertama, hanya saja ada tambahan idza masya yatakaffa'u. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjalan ya, yatakaffa'u itu kalau Rasulullah itu berjalan seperti orang sedang berjalan menurun. Ada yang menjelaskan dalam hadis yang lain seperti orang turun dari tangga. Jadi gaya atau model jalannya Rasulullah itu seperti orang yang berjalan di atas turunan. Coba kita bayangkan orang kalau berjalan turunan itu Masya Allah indah kelihatannya. Kalau orang jalannya nanjak itu kan kelihatan berat Pak. Berat, kemudian membungkuk biasanya. Tapi orang ketika jalan di jalan begini, jalan kaki, kemudian jalannya turun, ya, terlihat santai, rileks, gitu, nyaman, enak, gitu. Dan itulah cara jalannya Rasulullah SAW, di mana beliau jalannya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu pelan.
sedang-sedang saja. Semuanya standar, masya Allah bagus. Nah, ada juga orang yang jalannya itu pelan, Pak. Ya, sampai jalan bareng-bareng itu ketinggalan terus gitu ya. Ada juga yang sangat cepat. Nah, Rasulullah itu jika tidak ada perlunya ketika kondisi normal, jalannya seperti orang yang berjalan di jalan yang menurun, atau dalam hadis yang lain seperti orang yang turun dari tangga. Kita berimajinasi membayangkan karena memang informasi ini hanya berupa penjabaran dari kesaksian dari orang-orang yang pernah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, di hadis yang ketiga dari sahabat Bara' bin Azib, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma baina al-mankibaini azimal jummati ila shahmati udhunaihi wa alaihi hullatun humra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Kata sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang laki-laki yang marbu'. Marbu' ini sama dengan hadis Anas bin Malik, yaitu posturnya pertengahan. Sebagaimana kemarin saya jelaskan, tidak setinggi sahabat Umar yang sekitar 200 cm dan juga tidak setinggi Abdullah bin Mas'ud yang sekitar 160 cm. Maka Rasulullah tingginya kurang lebih 175 sampai 180. Ya, sedang untuk ukuran orang Arab. Rasulullah itu, kata sahabat Bara' bin Azib, adalah laki-laki yang posturnya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kemudian ya, jauh antara dua pundaknya, artinya lebar ya. Jadi pundak beliau itu lebar. Bukan tipe laki-laki yang sempit ya, pundaknya lebar, ya, bidang gitu ya. Otomatis kalau pundak yang satu antara kanan dan kirinya berjauhan, artinya lebar, maka beliau seorang laki-laki yang perawakannya sedang dan berdada lebar ya, bukan yang sempit. Kemudian juga kata sahabat Bara' bin Azib, Rasulullah itu ya, termasuk orang yang tulang-tulangnya itu besar, terutama di persambungan tulangnya. Jadi beliau itu bukan orang yang berlemak sekali sehingga tidak kelihatan tulangnya, tapi bukan juga orang yang kurus. Nah, nanti ada penjelasan lain bagaimana detailnya tentang otot-otot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jelas, orang kalau kita melihat orang itu kelihatan orang itu tulangnya besar-besar atau tulangnya kecil, bisa kita bedakan. Terlihat terutama di siku ya, kemudian di pergelangan tangan. Nah, itu yang menonjol-menonjolnya kelihatan besar. Itu ciri fisik Rasulullah dari sisi tulang-tulang beliau. Kemudian rambut beliau itu ikal dan panjang sampai menutupi cuping telinga. Jadi agak panjang tapi tidak sampai seperti perempuan ya, panjang sekali, tapi melebihi daun telinga beliau, melewati ini ya, menutupi sebagian telinga beliau. Ada dalam hadis yang lain sampai pundak beliau rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, sahabat ini mengatakan Rasulullah itu memiliki kulit yang kemerah-merahan, dan saya, kata Bara' bin Azib, saya tidak melihat orang yang lebih baik dari beliau secara fisik. Saya belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini persaksian dari seorang sahabat yang lain, yaitu sahabat dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang keempat sama dari riwayat Bara' bin Azib, juga mirip dengan hadis yang barusan. Sebagai tambahan lagi, berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang sangat agak panjang, itu dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib di antaranya. Kalau saya bacakan satu persatu cukup panjang, namun saya rangkum saja Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara tambahannya ciri fisik Rasulullah SAW itu, pernah suatu hari beliau mengenakan pakaian yang berwarna merah ya. Dan para sahabat melihat beliau begitu tampan dan mengatakan bahwa tidak ada orang yang sebelumnya dan setelahnya yang seperti beliau. Jadi
karena ketampanan Rasulullah, wajah beliau itu bukan wajah pasaran, begitu kalau bahasa kita ya. Kalau wajah kita kan pasaran Pak ya. Kadang ketemu orang, loh sampean kok mirip temen ya. Saya lihat sampean kayak temen saya Mas, berarti wajah kita pasaran Pak ya. Karena banyak yang mirip begitu. Nah, Rasulullah itu wajahnya tampan ya, sehingga kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang sebelum beliau dan setelahnya tidak ada yang seperti beliau. Walaupun ada di antara sahabat yang juga merupakan cucu beliau yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun secara total tidak ada yang persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna ya. Beliau adalah orang yang sangat spesial. Kemudian juga ada sebagian sahabat ketika di malam hari melihat bulan purnama, saat indahnya bulan di padang pasir, bulan purnama begitu indah. Lalu tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat melihat wajah Rasulullah, melihat bulan, lalu melihat wajah Rasulullah, melihat bulan lagi, dibanding-bandingkan, maka para sahabat mengatakan sesungguhnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah ya daripada bulan purnama itu. Masya Allah. Dan juga dijelaskan dalam banyak hadis bahwa gigi beliau itu besar-besar dan renggang ya, bukan renggang yang parah sampai seperti cacat, tidak ya. Tapi gigi beliau besar dan ada celah-celah di antara gigi-gigi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ini termasuk orang yang memiliki bibir lebar atau besar ya, bukan melebihi standar, tapi tipenya ya, tipe bibirnya bukan yang mungil tapi besar. Bisa kita kumpulkan data-data itu, rambutnya bagaimana, fisiknya bagaimana. Kemudian sudut mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga lebar, artinya beliau bermata yang cukup lebar ya, bukan orang yang sipit. Dan hidungnya pasti mancung kalau itu karena orang Arab beliau ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, tambahan lagi bahwa fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak gemuk dan juga tidak kurus, pertengahan, tidak gemuk maupun tidak kurus, tapi sangat indah ya, artinya postur badan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk atletis ya. Bahkan para sahabat yang lain menjadi saksi bahwa perut Rasulullah itu seperti ada tumpukan batu di perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau bahasa sekarang ini perutnya six pack gitu Pak ya, ada tumpukan batu. Rasulullah nggak pernah ikut fitness ya, tapi Allah kasih fisik yang seperti itu. Nah, apakah juga kita harus meniru ya? Kalau bisa silakan punya perut six pack, tapi Allah takdirkannya diberi perut one pack ya, bulat gitu ya, besar gitu. Kebanyakan kaum muslimin seperti itu. Nah, ini fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah itu sangat kuat ya, sangat kuat. Bahkan para sahabat menjadi saksi kekuatan Rasulullah itu 10 kali lipat laki-laki yang lain ya. Beliau adalah seorang laki-laki yang kuat fisiknya. Nun sewu, ini memang ada hadis yang secara khusus bahwa Rasulullah itu ketika wafat beliau memiliki 9 istri dan beliau pernah dalam satu malam ya memenuhi nafkah istrinya dalam satu malam ya. Ini salah satu gambaran kuatnya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan juga dalam hadis yang lain kita dapati dalam kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah, kitab Furusiyatul Muhammadiyah, olahraganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selain beliau bisa mengalahkan ya seorang pegulat nomor 1 ya, atlet MMA kalau sekarang yang tidak pernah bisa dikalahkan, maka ketika berduel dengan Rasulullah SAW dibanting sampai 3 kali ya, Rukanah yang bernama Rukanah itu dibanting sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain beliau pernah mencabut pohon kurma karena kekuatan fisiknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jenengan coba nyabut pohon keres. Kalau kuat berarti kuat. Nah, ini pohon kurma, Pak ya. Jadi bukan berarti Rasul itu lemah lembut terus loyo, bukan. Jangan kita membayangkan wah Rasul itu kan orangnya lemah lembut, bukan gemulai tapi kuat beliau. Orangnya sangat kuat tapi lemah lembut, luar biasa. Dan satu lagi bahwa ketika para sahabat bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan kulitnya telapak tangan Rasul lebih lembut dari sutra. Masya Allah ya, itu baru telapak tangan Pak. Padahal telapak tangan itu identik untuk kerja. Biasanya kalau kita kan ngapal ya Pak, kapalan gitu ya.
ono kapale, ono kutile gitu ya katanya. Nah, Rasulullah halus melebihi halusnya sutra. Dan ini bukan pujian tanpa fakta, betul-betul fakta seperti itu memang. Allah ciptakan beliau begitu sempurna. Bahkan juga termasuk yang berbeda dengan kita adalah keringatnya Rasulullah itu wangi. Ini ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Ya. Berbeda dengan keringatnya kita. Ya. Bahkan ada seorang sahabiah ya, yang pernah mengumpulkan keringatnya Rasulullah SAW. Ya. Beda dengan keringat kita. Walaupun ini mungkin ada yang bertanya, apa bisa keringat itu wangi? Bisa. Ya. Bapak Ibu bisa coba 2 hari makan pete sama 2 hari makan durian itu beda Pak aromanya. Itu saja bisa kita bedakan. Artinya keringat itu dipengaruhi juga oleh hal yang lain. Maka bagi Allah mudah membuat keringat Rasulullah itu wangi. Ya, beda dengan umumnya keringat manusia yang lainnya. Nah, ini beberapa gambaran rangkuman karena kalau kita bahas satu persatu tentu secara hadisnya banyak sekali. Namun kita setidaknya dapat gambaran. Kita rangkum Bapak Ibu jamaah sekalian dari postur tidak tinggi, tidak pendek, tapi pertengahan. Rambut beliau tidak keriting, tidak lurus, tapi ya ikal. Ya, ikal. Kulitnya tidak hitam atau sawo matang, juga tidak putih, tapi kemerah-merahan. Kemudian kulitnya sangat halus. Kemudian mata beliau juga termasuk mata yang lebar, hidungnya mancung, bibirnya termasuk atau mulut beliau yang berukuran besar, kemudian giginya besar-besar dan renggang, ya tidak terlalu renggang sekali. Kemudian termasuk pundak beliau antara kanan dan kiri itu jauh, artinya lebar. Ya. Dadanya juga lebar dan perutnya seperti ada tumpukan batu atau six pack. Ya. Beliau tidak gemuk dan juga tidak kurus, dan beliau adalah seorang laki-laki yang sangat kuat, dan beliau adalah laki-laki yang sangat tampan. Tidak ada yang seperti beliau saat itu, sebelumnya, generasi sebelumnya dan juga setelahnya. Ini gambaran secara umum tentang ciri fisik Rasulullah Muhammad SAW. Setidaknya ini baru awal bagi kita. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua bisa mempelajari lebih detail lagi, terutama tentang gerak-gerik Rasulullah SAW, karena setiap orang itu punya ciri khas, bagaimana dia duduk, bagaimana dia akan berdiri, bagaimana dia berjalan, bagaimana tidurnya, bagaimana ketika tertawa, tersenyum dan lain-lainnya sebagai tambahan. Nah, ini gambaran umum Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada bayangan, ya, setidaknya tidak 100% tepat, tapi kita punya imajinasi. Punya imajinasi membayang, oh Rasulullah itu kayak gini. Ada bayangan ciri-ciri fisik Rasulullah Muhammad SAW. Maka untuk lebih mantapnya, mudah-mudahan ya kita nanti bertemu ya di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita belajar seperti ini dalam usaha agar kita bisa bertemu beliau secara langsung nanti, bahkan berdekatan dengan Rasulullah Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته